Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini, Belajar Sains Kuy. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erna Safitri dari jurusan Pendidikan IPA kelas A angkatan 2018. Di video kali ini, kita akan mencoba mempraktikkan mengenai konsep dari campuran, dan kita dapat membedakan mana yang termasuk dalam campuran homogen dan mana yang termasuk dalam campuran heterogen. Nah, supaya lebih mudah dalam memahaminya, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, share video ini, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu campuran? Jadi, campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen ini biasanya sering disebut dengan larutan. Contohnya apa saja? Ada campuran air dengan gula yang dinamakan dengan larutan gula. Kemudian ada campuran air dengan garam, biasa disebut dengan larutan garam. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Pada campuran heterogen ini, dinding pembatas antar zat masih dapat dilihat. Misalnya, campuran air dengan minyak. Kemudian ada campuran air dengan pasir. Oke, langsung saja. Yuk kita praktik. Jadi di sini sudah disediakan beberapa alat dan bahan, di antaranya ada air, gula pasir, garam, susu, minyak goreng, pasir, kopi, dan sendok. Nanti kita melihat campuran-campuran ini, mana yang dapat menyatu dan mana yang tidak dapat menyatu. Oh iya, perlu kalian ketahui, campuran yang dapat menyatu biasanya disebut dengan campuran homogen, sedangkan campuran yang tidak dapat menyatu disebut dengan campuran heterogen. Langsung saja kita akan membuktikannya ya. Nah, air ini akan kita masukkan atau campurkan ke dalam masing-masing zat tunggal ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, sekarang kita tuangkan airnya. Nanti kita melihat campuran-campuran ini, mana yang akan menyatu dan mana yang tidak dapat menyatu. Sudah kita aduk dengan seksama, kita lihat apa ya yang akan terjadi.
aduk, akan terlihat mana campuran yang dapat menyatu atau tercampur dengan merata dan mana campuran yang tidak dapat tercampur dengan rata atau tidak dapat menyatu. Nah, yang pertama, campuran gula. Pada campuran air dan gula ini terlihat bahwa dapat tercampur dengan merata. Berarti campuran gula ini termasuk campuran homogen. Yang kedua, campuran garam. Pada campuran air dan garam ini terlihat tercampur secara merata. Berarti campuran garam termasuk campuran homogen. Yang ketiga, campuran susu. Pada campuran susu dan air ini dapat dilihat bahwa dapat tercampur dengan merata. Berarti campuran susu ini merupakan campuran homogen. Kemudian yang keempat, campuran minyak. Pada campuran minyak dan air ini, terlihat tidak dapat menyatu atau tidak dapat tercampur dengan merata. Meskipun tidak ada endapan, hal ini menunjukkan bahwasannya campuran air dan minyak ini merupakan campuran heterogen. Yang kelima, campuran pasir dan air. Terlihat bahwa campuran ini tidak dapat tercampur dengan merata dan terdapat endapan di bawahnya. Berarti campuran pasir dan air ini termasuk campuran heterogen. Nah, dan yang keenam, campuran kopi dan air. Di sini menunjukkan campuran kopi dan air tidak dapat menyatu atau terdapat endapan di bawahnya. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya, tapi di sini terdapat endapannya. Nah, berarti kopi ini termasuk campuran heterogen. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkannya bahwa campuran air dengan gula, campuran air dengan garam, dan campuran air dengan susu termasuk dalam campuran homogen karena larutan dapat tercampur secara merata dan tidak ada endapannya. Kemudian, untuk campuran air dengan minyak, campuran air dengan pasir, dan campuran air dengan kopi termasuk dalam campuran heterogen karena tidak dapat menyatu atau tercampur dengan sempurna dan menghasilkan endapan di bawahnya. Oke, sekarang sudah paham kan apa beda dari campuran homogen dengan campuran heterogen? Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melakukan percobaan ini di rumah masing-masing ya. Nah, semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.